Uniview is a pioneer and the leader of IP video surveillance. Our team is professional and reliable. We worked together for more than 12 years. Since founded in 2011, Uniview became number 3 in China market in 2 years and became the top 10 in global market in 4 years. Now our products covered more than 140 countries, and we are on the way to become top 3 of the global market. In future, Uniview wants to share more and more benefits from the rapid growth with all of our partners. Uniview is committed to create value and improve satisfaction for customers. Uniview can provide suitable solutions to meet different market requirements, no matter our customer is a distributor or a brand owner. Uniview has 6 R&D centers, 1,800 R&D employees. Every year, we invest more than 15% of our revenue into R&D. We hold more than 1,800 patents, 83% of which are invention patents. Uniview is the second largest patent applied company, but has number 1 per capita innovation ability in video surveillance industry. Uniview has always pushed the edge of high quality. We inspect every component and select materials carefully. Each detail is meticulously designed, engineered, and crafted until products have the industry-leading quality. In Uniview, we regard good technical and delivery service as key factors to help our partner get successful business as well. Through our 24-hour technical center, each partner can easily get different kinds of support, such as product selection, solution design, system operation, and so on. Our UNV certified training program and R&D direct project on-site support greatly help our partners to build their own technical expert team. Uniview is always beside and in touch with you. We create the value by quality, promote the value by innovation, and share the value by win-win together. Better security, better world is not just a slogan, it's also what we are dreaming for and working for. Selamat pagi para peserta sekalian. Acara akan kita mulai pada pukul 10:10. Terima kasih atas kehadirannya.
Selamat pagi Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, serta seluruh manajemen dan perwakilan dari PT Profestama Teknik Cemerlang dan juga Uniview yang kami hormati. Selamat datang ke dalam acara webinar Uniview, A Leading Video Surveillance Manufacturer. Perkenalkan, saya Stefani yang akan memandu acara hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Acara akan segera kita mulai. Tanpa menunda lebih lama lagi, saya akan mulai menyapa pembicara kita hari ini. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Bapak Dr. Insinyur Sani Suharli selaku Ketua Umum ATISI, Asosiasi Teknologi dan Industri Security Indonesia, Bapak Irwandi Salim selaku Presiden Direktur PT Profestama Teknik Cemerlang, Bapak Andrew Yanuar selaku International Development Director PT Profestama Teknik Cemerlang, Mr. Tom Su as Uniview Head of Indonesia Project Team, Bapak David Rumapea selaku Technical Manager Uniview di Indonesia, dan juga Bapak Budi Imam Santoso selaku Sales Manager PT Profestama Teknik Cemerlang. Acara ini terselenggara atas kerjasama Uniview dan Profestama dan didukung oleh Asosiasi Teknologi dan Industri Security Indonesia sebagai bagian dari program rutin sharing edukasi teknologi di bidang security. Dengan kerjasama Divisi Public Relation ATISI, maka acara ini disiarkan dan dapat disaksikan secara live streaming di channel YouTube Profestama Group. Pada kesempatan kali ini, Profestama Teknik Cemerlang ingin memberikan penawaran menarik untuk menjalin partnership dalam memasarkan produk dari Uniview di Indonesia. Jika ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom Q&A dengan mencantumkan nama, perusahaan, pertanyaan, dan ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Akan ada hadiah menarik untuk 5 pertanyaan terbaik, dan di akhir acara akan ada lucky draw untuk peserta yang beruntung. Asosiasi Teknologi dan Industri Security Indonesia adalah satu-satunya asosiasi teknologi security di bawah Baharkam Polri yang akan selalu mendukung perkembangan teknologi di bidang security di Indonesia. Sebagai pembuka, kami akan mengundang Bapak Dr. Insinyur Sani Suharli selaku Ketua Umum ATISI untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Dr. Insinyur Sani Suharli, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera dan juga mikrofon. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Jangan lupa ikuti prokes, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya untuk kesehatan kita sendiri, untuk kesehatan lingkungan kita. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa berbicara seperti ini. Kita nggak bisa bertatap muka meskipun dengan Zoom. Jadi yang penting sehat. Baru bisa kita berkarya, bisa maju untuk diri kita, untuk perusahaan kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara yang kita cintai, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pagi hari ini, saya sebagai Ketua Umum ATISI, Asosiasi Teknologi dan Industri Security Indonesia, mau mengucapkan selamat kepada Profestama Teknik Cemerlang yang saya dengar sudah sejak berkiprah di teknologi security, bukan hanya di CCTV saja, sejak tahun 1984 dengan penghargaan yang segudang. Dan kepada Uniview, ya, salah satu produsen CCTV terbesar di dunia, ya, yang tentu punya teknologi yang terus dikembangkan, yang lebih maju, program AI, program IoT, dan seterusnya. Saya tidak berlama-lama di sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Profestama Teknik Cemerlang dan selamat untuk Uniview China. Congratulations for Profestama with the good cooperation with the Uniview China to be a number one, hopefully leading CCTV company in Indonesia. Okay,
Stay safe, stay healthy. Thank you very much, and my respect to all attendants today. And ATC will also make a program continuously. ATC akan membuat satu program-program yang terus-menerus setiap bulan untuk bekerja sama dengan Abu Dhabi, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, dengan APSI, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, yang nanti akan menyebar dengan namanya bahwa BUJP Plus, BUJP Badan Usaha Jasa Pengamanan Plus yang mengerti teknologi. Selamat untuk Profes Tama dan Unifu sekali lagi. Congrats. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sani Soeharli. Selanjutnya sebagai pembicara pertama, kami akan mengundang Bapak Andrew Yanuar selaku International Development Director dari PT Profestama Teknik Cemerlang untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Andrew Yanuar, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri event webinar yang akan membawakan solusi terkini dari Profestama bersama dengan Uniview, yaitu produsen sistem surveillance top 3 terbesar di dunia. Dalam sejarah 37 tahun berdirinya Profestama, kami selalu mengutamakan inovasi produk dan sistem yang harus tentunya didukung dengan kualitas tinggi, top quality, good branding, future-proof solution, reliability, dan juga tentunya affordability. Harus harganya terjangkau. Profestama sebagai perusahaan nasional menyediakan dan mengembangkan produk dan sistem security dan safety yang terdepan. Jasa konsultasi desain, planning, dan installation yang terintegrasi secara digital di Indonesia. Pengembangan dan pemeliharaan sistem melalui divisi kami, Research Application Development, workshop, dan juga after sale service, semuanya dilakukan secara terpadu dan in-house di dalam perusahaan kami sendiri, sehingga kami dapat memberikan detail dan customization yang di-request khusus untuk menjawab setiap tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Milestone yang dimulai dari tahun 1984 di industri teknologi pengamanan berawal dari solusi pemadam kebakaran dengan teknologi modern untuk bandara-bandara di Indonesia, lalu diikuti dengan penerapan Automated Message Switching Center atau ASMC yang saat itu buatan anak bangsa. Tidak lama, Profestama terlibat dalam banyak proyek nasional, institusi pemerintah, perbankan, komersil, retail, residence, transportation, dan masih banyak lagi. Sejak berdirinya di tahun 1984, Profestama berfokus untuk meningkatkan dan memperluas jaringan bisnis kami ke berbagai kota dan negara lain dengan filosofi We Build Future with Vision and Action. Setelah hampir 4 dekade kini, Profestama telah bekerja sama dengan partner dari seluruh dunia dengan solusi dan tim yang berpengalaman untuk memberikan solusi yang terbaik. Pada hari ini, Uniview dengan berbagai solusi surveillance akan menunjukkan bahwa affordability tidak harus mengabaikan quality dan kecanggihan dari sistem yang ditawarkan. Tanpa menunda waktu lagi, kami persilakan guest speaker selanjutnya untuk membawakan presentasi yang diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus portfolio solutions offerings dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Andrew Yanuar. Selanjutnya kita akan menyaksikan video dari Uniview.
the next speaker, we will invite Mr. Tom Su as UniView Head of Indonesia Project. Mr. Tom, we are pleased to have you here. The room is yours. Please activate the camera and also the microphone. Thank you. Bapak, Ibu yang saya hormati, halo semuanya, saya Tom dari UniView. Hello everyone, hello every Indonesia friends. My name is Tom, sales from UniView. Today I'm very happy and very honored to invite you have join our webinar. And today I will have a speech to introduce UniView company. Thank you so much. Okay, UniView is a CCTV manufacturer in China, HQ in Hangzhou. Let me firstly introduce Hangzhou City. Hangzhou is the provincial capital in Zhejiang province, is the top 10 city of China. Now UniView is the number 4 largest video surveillance manufacturer in the world. UniView business already covered more than 100 countries. And I think UniView, Hangzhou, and Jakarta, Indonesia has a very good relationship. As we all know, in 2018, Asia Sports Game was in Jakarta, and next time 19th Asia Games will be in Hangzhou 2022. I think the relationship between Indonesia and Hangzhou is very good, and I hope someday when coronavirus finish, everyone can go to Hangzhou, have a look, and also go to UniView, have a look. Here's a small video that our Zhejiang province provincial governor interview in international channel. He also have a speech to everyone of the world, invites the athlete to join Hangzhou Asia Sports Game. Any welcoming words for global athletes and audiences? Zhejiang province has the most beautiful landscape, rich cultural heritage, innovative dynamic economy, especially the digital economy. We have loving and warm-hearted society. We have a beautiful countryside. We have a lucid water and green mountains. We have creative and dynamic team of entrepreneurs. We have pragmatic and efficient government, and above all, the intelligent, hardworking, friendly, and beautiful people. So I would like to give friends from Asia and the whole world our warmest welcome to the city of Hangzhou. I'm certain that you will have a fulfilling trip. Thank you so much. Okay, now let me introduce the milestone of UniView company. UniView was a department of HP in 2005. At that moment, UniView firstly launched IP surveillance solution in China. And at that moment, UniView is focused on high-end government project. And in 2011, when the business became growing bigger and bigger, UniView founded independently in 2011. And it only takes 1 year that UniView become number 3 of China, based on UniView's good quality and stable solution and the excellent service to customer. In 2014, UniView starts overseas business, and
Uniview started Indonesia business in 2016. Now, Uniview has a Jakarta office in Soho Capital, West Jakarta. And when the business growing, Uniview already become the top 4 manufacturer in overseas market. Our future is become the top 3 CCTV manufacturer in global market and more than 20 employees in Indonesia team to provide you a better service. Okay, this is a ranking of the CCTV. So you can see the Uniview in 2014, we only number 12, and every year Uniview's ranking is improving. And Uniview is the only manufacturer that ranking every year improving. Uniview has more than 15 years IP experience, and Uniview employee already grow 10 times, now around 5,500 employees. Now sales revenue in 2019 is $700 million, and we are hitting the $1,000 million in near future. Now let me introduce Uniview's innovation ability. Uniview has 6 R&D centers in China, and 15% employees are R&D person. It means Uniview has a very great R&D ability in CCTV manufacturers. Not only the patterns, but also the technology. Uniview can guarantee you, provide you high technology products, high technology solutions to support your business. This is an award authorized by Central Chinese government named National Science Technology Progress Award to encourage Uniview's performance on safe city solution. There are more than 2,000 security company and manufacturer in China, and the Uniview is the only one that won this award in China. In this map is the idea and understanding of Uniview's business. Security is not only an image, but also it's a IT technology, and it's a combine of different technology. There are more than, let's take an example in China. There are more than 2,000 companies and manufacturers in security industries in different visions, such as Uniview is focused on producing and solution provider. Some companies, manufacturers, they are AI company, they are component like lens, chipset, sensor, housing provider. And in Uniview, in our idea, we provide several ideas: see clearly, see widely, see smartly, see securely, see understand. You can see in this map, Uniview not only provide a high quality image on product, but also participate in the standard creating, like on wave protocol, like the Chinese GB national protocol. Uniview not only follow it, but also participate in creating the protocol. Also, Uniview has a company named Bracy.
in Beijing. It's an AI company. UniView can continually provide AI technology in solutions. Because of UniView's 15% employees are R&D, UniView can give you surprise again and again. In UniView product line, I'd like to say that UniView is a manufacturer that can provide complete product line and solution, end-to-end solution. UniView can provide camera and NVR in different series, Easy series, Prime series, Pro series, to meet the different requests from customer. Also, UniView has a conference solutions, display solutions, heat tracker solutions. In 2020, the coronavirus suddenly occurred and make a big problem to everyone, but also make problem to UniView. But UniView team, based on super good R&D ability, UniView launched heat tracker temperature measurement solution quickly to meet the new normal situation. And no matter how hard coronavirus it is, UniView still can have a different solution, different product to continually support your business. Today, Professional and the UniView stronger together. And I think not only Professional and the UniView, but also everyone who join this webinar. So welcome to join us. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Tom, for the wonderful introduction. Selanjutnya, kami akan mengundang Bapak David Rumapea selaku Technical Manager UniView di Indonesia yang akan menyampaikan mengenai presentasi produk introduction dari UniView. Kepada Bapak David Rumapea, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Terima kasih. Oke, ya. Selamat pagi, teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga saya berterima kasih untuk Profestama atas kesempatan hari ini. Ya, saya dari UniView Indonesia diberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk, ya, overview produk. Apa aja sih produk-produk dari UniView yang bisa dibawa, atau solusi-solusi apa yang dari UniView yang dapat dibawa atau mungkin diaplikasikan di beberapa proyek-proyek yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Oke. Ya. Jadi untuk hari ini agak panjang ya. Hari ini agak panjang pembahasannya, ada lumayan banyak slide ini karena kita akan berbicara mengenai IP kamera dan NVR. Nah, tadi Bapak Tom ya, Mr. Tom sudah menjelaskan banyak solusi dari UniView gitu ya. Tapi untuk hari ini kita akan membahas solusi-solusi dari IP kamera dan juga NVR dari UniView. Oke. Ya. Nah, ini tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh Mr. Tom. Kita complete solution dari UniView. Dan untuk IP kamera dan NVR ini kita ada 3 series masing-masingnya. Ya, ada Easy series, Prime series, dan juga terakhir Pro series. Nah, apakah perbedaan dari Easy, Prime, dan Pro series tersebut? Oke. Nah, dari Easy
kita fokus ke retail market, ya distribusi, ya di mana tidak memerlukan di sini tidak memerlukan banyak fungsi ya atau smart function gitu ya, tapi dengan kualitas dan harga juga yang sangat terjangkau seperti itu. Lalu di sisi prime ini SMB small medium business market ya, small medium project biasa kita aplikasikan mungkin seperti di perkantoran gitu atau di ruko-ruko, di kampus dan lain sebagainya. Lalu ada pro. Nah, ini pro untuk vertical market. Ini biasanya untuk high end aplikasi ya. Project-project yang membutuhkan solusi-solusi yang beda dari biasanya. Nah, itu seperti itu. Oke, jadi kita produk kita itu terbagi dari 3, Easy, Prime, dan Pro. Dari sisi IP kamera. Nah, ini ada 3 yang masing-masing series atau masing-masing layout ya, Easy, Prime, dan Pro itu mempunyai perbedaan. Ya, baik dari segi fungsi, lalu dari segi kualitas, sebenarnya kualitas sama, sorry. Dari segi fungsi dan juga dari sisi kegunaan. Nah, itu tadi kegunaan ya. Karena Easy di retail, Prime di SMB market gitu ya. Lalu ada di Pro untuk vertical application. Masing-masing mempunyai perbedaan dan keunggulannya masing-masing. Jadi sangat cocok sekali dan sangat luas sekali pengaplikasiannya di dalam proyek-proyek Anda. Nah, dari sisi NVR juga sama ya, ada Easy, Prime, dan Pro. Lalu yang terakhir ada Hybrid. Hybrid NVR, Hybrid ini biasa kita kenal sebagai XVR ya, di mana bisa mengkoneksikan kamera analog dan kamera IP dalam satu recorder atau dalam satu background. Oke, ya kita langsung masuk saja ke bagian Easy Series. Nah, di Easy Series ini kita sudah lengkapi dengan fitur namanya Pixel Sense. Ya, Pixel Sense. Kita tentang Mohon maaf Bapak David, suaranya tidak terdengar ya Pak? Boleh dicoba lagi Pak? Begitu. Ya. Masih belum terdengar ya Pak? Kalau sekarang bagaimana? Cukup jelas? Ya, sekarang sudah jelas Pak. Bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih. Oke. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini berikut adalah video Pixel Sense. Nah, ini harus diperhatikan di video ini ada yang saya lingkarin ini adalah area instalasi. Oke. Lalu yang saya marking biru ini adalah area monitoring. Oke. Dan ini bisa dilihat seperti ini. Nah, ketika area instalasi ini digelapkan gitu ya, atau
area instalasi itu lebih pencahayaannya lebih minim dibandingkan dengan area monitoring. Nah, biasanya untuk kamera pada umumnya ini kamera itu akan langsung men-trigger ya, sehingga menyebabkan gambarnya langsung hitam putih. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, itu fungsinya pixel sense. Dengan pixel sense jadi perubahan gambar dari berwarna ke hitam putih atau ke infrared ini jauh lebih tepat dibandingkan dengan kamera yang pada umumnya yang tidak memiliki fitur pixel sense. Nah, ini seperti ini. Oke. Lalu nanti kameranya kembali lagi. Ya. Nah, itu dari sini kita bisa melihat jadi fitur pixel sense ini dilengkapi dari Easy Series di mana lebih memberikan ketepatan ya, ketepatan untuk perubahan gambar dari hitam putih dari berwarna ke hitam putih. Kira-kira. Lalu kita ada Easy Start. Easy Start ini fitur Starlight ya. Biasa yang kita tahu ini adalah fitur Starlight. Fitur Starlight yang ada di seri Easy, di mana jika dalam keadaan low illumination atau pencahayaan yang minim, nah ini gambarnya tetap menghasilkan warna dan juga hasil yang bagus ya. Nah, ini bisa dilihat seperti di sini. Dan ini juga dilengkapi dengan fitur smart function seperti human body detection. Oke. Dan ini ada beberapa pilihan. Ada yang bulk dan juga ada yang dome. Ya, dilengkapi juga dengan fitur True WDR. Lalu selanjutnya easy to use. Nah, di fitur Easy Series ini kita dari UniView ini mengedepankan kemudahan untuk penggunaan. Jadi kemudahan untuk penggunaan. Ini target kita ini untuk Easy Series di mana orang-orang yang masih belum familiar dengan teknologi IP kamera. Nah, ini ada fitur salah satunya plug and play. Ya, plug and play ini jadi sama seperti kalau kita instalasi atau menggunakan analog kamera ya. Analog kamera biasanya kita hanya menggunakan install saja, lalu langsung tarik kabel gitu ya. Langsung tarik kabel power on yang menghubungkan monitor dengan DVR. Nah, lalu langsung muncul gambarnya. Nah, dengan fitur plug and play ini, teknologi IP kamera bisa menyamakan dengan sama seperti teknologi si analog kamera tanpa konfigurasi gitu. Jadi kalau biasanya kita kalau ngomong IP kamera pasti kita harus set IP gitu ya, harus setting IP, harus lakukan konfigurasi, biasanya seperti itu ya, harus add dan lain sebagainya menambahkan kamera. Nah, ini dengan fitur plug and play itu tidak perlu semua. Jadi benar-benar zero configuration. Oke. Lalu ada plugin free di H265, kompresi H265 di browser Firefox, Chrome, Edge maupun Safari. Lalu ada one click upgrade, ya, one click upgrade. Nah, ini bisa sama pada umumnya ya, kita bisa upgrade firmware kita karena kalau kita berbicara teknologi IP itu kan semakin berkembang ya, selalu berkembang dan sangat cepat sekali berkembang, gitu. Nah, penggunaan ini biasanya untuk lebih memudahkan kita untuk mengupgrade firmware seperti itu. Jadi mengikuti teknologi kamera kita mengikuti teknologi dari IP kamera yang sekarang. Let's say kita sudah pakai 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dengan teknologi, dengan upgrade firmware biasanya akan mengikuti. Nah, dengan sekali klik upgrade ini sangat mudah sekali untuk mengupgrade perangkat ataupun device Anda.
Dari sisi perangkat pun, ya dari sisi hardware juga sudah ya, dilengkapi banyak kelebihan-kelebihan ya. Kalau kita lihat di sini ada PCBA atau bagian PCB, mainboard gitu ya, mainboard yang biasanya digunakan 1,6. Nah ini UniView sudah menggunakan 2 mm gitu, mengaplikasikan 2 mm ketebalannya. Nah sehingga mengurangi avoid defocus ya dari si kamera itu tersebut. Lalu setiap kamera PoE dari UniView ini sudah support long range PoE sampai dengan 250 meter. Lalu ada sudah IP67 grade, IP67 grade, lalu sudah IK10. Nah IK10 ini, IK10 ini sudah disertifikasi ya, di semua device terutama untuk DOM. Semua DOM kamera kita, semua DOM kamera UniView ini sudah IK10. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman berbicara grade-nya apa, gitu ya. Kalau untuk DOM kamera itu sudah pasti IK10. Seperti itu. Jadi sangat reliable sekali. Lalu untuk LED-nya juga kita sudah target LED. Itu dari sisi kamera. Lalu dari sisi NVR, ya ini ada pilihan NVR Easy Series, ada 1 hard disk, 2 hard disk maupun 4 hard disk gitu ya. Lalu juga ada yang PoE, non PoE, lalu ada yang plastik dan metal. Nah, ini sama seperti ini, easy to use, plug and play. Ya. Jadi satu kesatuan baik kamera maupun NVR ini harus ada fiturnya sehingga bisa fitur plug and play ini bisa berjalan. Seperti itu. Lalu ada network adaptivity. Nah ini dari network adaptivity ini apa sih maksudnya? Singkatnya biasanya kalau IP kamera berganti, ya pasti nanti status di NVR itu akan offline, gitu ya. Lalu nanti biasanya kita harus ganti lagi manual. Kita harus set lagi IP kamera yang ada di NVR. Nah untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan. Oke. Video harusnya sudah ada. Oh, tidak. Nah, jadi let's say seperti ini ya. Saya bisa jelaskan sedikit. Mungkin pertama IP kameranya ini 1.100. IP kameranya 206.2.1.100. Ini yang kita daftarkan di NVR. Lalu dalam suatu waktu misalnya tiba-tiba IP kameranya, IP-nya, IP address-nya itu berubah, gitu, berubah menjadi 206.2.1.1.02. Nah ini pada biasanya nanti status di NVR itu akan offline karena sudah beda IP, gitu ya, karena sudah beda IP. Tapi dengan fitur network adaptivity ini, ya, teknologi network adaptivity ini yang dari UniView, kita nggak perlu ganti secara manual. Kita hanya tinggal tunggu beberapa waktu saja. Ini kalau saya hitung ini di sekitar 2 sampai 5 menit. Ini tergantung nanti area network dari teman-teman, gitu ya. Karena dia nguncinya, kenapa bisa melakukan hal seperti ini? Karena UniView mengunci setiap device dari MAC address. Seperti itu. Jadi inilah kemudahan-kemudahan di Easy Series yang diberikan kepada customer kami, pada customer UniView, sehingga lebih gampang digunakan. Karena kita untuk Easy Series memang kita mengedepankan easy to use, gitu ya. Easy to use, gampang sekali digunakan. Ini dari sisi hardware, ya, dari sisi hardware sudah disematkan high-end network chip, TPS dioda, ya, lalu PCB ya, atau mainboard PCB yang lebih tebal. Oke.
Nah, ini semua baik dari sisi kamera dan juga NPR ini sudah disematkan cyber security. Kita sudah mempunyai sertifikat GDPR. Ya, GDPR. GDPR itu General Data Protection Regulation. Ini biasanya diaplikasikan di perusahaan-perusahaan Europe, ya, di perusahaan di Europe. Ini biasanya kalau perusahaan Europe harus mempunyai sertifikat ini gitu. Nah, ini Uniview sudah memiliki sudah bersertifikasi untuk GDPR tersebut, regulasi tersebut. Ya, terdiri dari tiga main point: security, data protection, limited access, dan identity authentication. Ini behind cyber security, ini bisa dibilang banyak ya, ada blacklist, whitelist, various authentication. Nah, ini yang lebih mengedepankan ini adalah secure arsitektur. Kita memakai OS Linux ya. Kalau kita ngobrol soal OS ya atau operating system, itu Linux yang sangat kuat sekali gitu ya dibandingkan operasi sistem yang lain, sehingga kita menggunakan OS Linux ini ya, jadi lebih secure dari sisi sistem operasinya. Ya, nah itu kira-kira dari Easy Series ya. Jadi poin dari Easy Series ini, baik dari IP kamera Easy Series maupun NVR Easy Series, ini mengedepan tidak banyak fitur, sebenarnya tidak banyak fitur, tapi disematkan teknologi-teknologi yang memudahkan ya dari Easy Series. Jadi tujuan dari Easy Series memang untuk memudahkan customer gitu dengan harga yang terjangkau, dengan fitur yang juga tidak kalah ketinggalan pastinya gitu ya. Oke, lalu kita masuk di Prime Series. Nah, ini high cost, effective, dan fleksibel ya. Ini kalau dibilang harga so-so karena dengan fitur-fitur dan juga fungsi-fungsi yang diberikan ini sangat affordable sekali kalau menurut saya ya. Yang pertama ada di Prime 1 series ya. Untuk dari sisi kamera ini kita banyak sekali series di Prime, khususnya ada Prime 1, 2 sampai 4. 1, 2, 3 dan 4. Nah, ini ada di Prime series. Di Prime 1 series ini ada fitur Light Hunter, oke. Ini kita bisa lihat Light Hunter. Light Hunter ini sama seperti Starlight ya. Kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan Starlight atau Starview itu ya, itu sama. Tapi dengan teknologi yang didepankan untuk Light Hunter, sorry. Ini kita bisa lihat videonya. Ini kalau dengan Light Hunter lebih jelas ya. Gambar yang ditangkap juga jadi jauh lebih jelas dibandingkan dengan kamera yang tanpa Light Hunter. Oke. Ini saya percepat saja. Nah, ini juga noise-nya cukup tinggi. Ini dengan Light Hunter semuanya jadi lebih jelas. Oke. Nah, ini perbedaan dari kamera yang tanpa Light Hunter dan dengan Light Hunter. Lalu di Prime 1 series ada apa lagi? Nah, ini kita sudah sematkan human body detection. Jadi hanya mendeteksi manusia saja atau tubuh manusia ya. Bisa kita lihat dalam area. Nah, ini di sini ada anjing ya di pengetesan ini. Anjingnya cukup lucu. Nah, ini ya. Jadi yang dideteksi ini hanya manusia, tidak binatang atau animal. Oke. Lalu ada fitur Smart Intrusion Prevention atau Smart Intrusion Perimeter.
Ini jadi hanya kita bisa memfilter objek di sini. Kita bisa memfilter objek apa yang akan men-trigger alarm. Apakah kendaraan, motor, orang. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Nah, ini kalau bisa dilihat, nah ini motor tidak alarm, tadi mobil juga tidak alarm, karena kita memfilter jika orang, nah ya, jika orang melewati garis ini, baru alarm. Jadi, selain orang, tidak akan alarm. Oke, nah ini ketika lewat, baru alarm ya. Seperti itu. Oke, nah ini di Prime 1 series ini sudah disematkan fitur-fitur yang sangat, kalau saya bilang sangat handal ya, dari Light Hunter, Human Body Detection, dan juga ada Smart Intrusion Perimeter. Sangat handal sekali. Lalu di Prime 2 series, nah ini kita masuk di Prime 2 series, itu tadi Prime 1 series ada fungsi AI, di Prime 2 series ini ada Smart Function. Ini Smart Function adalah fungsi yang tanpa AI, gitu ya. Ada fungsinya ada, gimana mengenai ketepatan dan hasilnya, ini bisa saya bilang beberapa dari fitur Smart Function ini so-so, karena hanya melengkapi. Ya. Nah, ada face detection, intrusion detection, crossline, nah ini ada 10. Kira-kira kurang lebih ada 10 Smart Function yang bisa digunakan di fitur ini, di series ini. Ya. Jadi di Prime 1 series tadi ada AI function, lalu di Prime 2 series ini juga sudah ada AI function plus Smart Function, oke, plus Smart Function ini, ya. Lalu di Prime 3 series, nah di Prime 3 series ini agak berbeda, ya. Sampai pada saat ini kita membagi Prime 3 series ini di bagian color hunter, jadi ada LED light, gitu ya. Resolusi dengan 5 MP, irisnya bisa sampai 1,0, itu sangat besar sekali irisnya. Jadi bisa menangkap cahaya jauh lebih banyak, pembukanya lebih lebar maksud saya. Lalu True WDR, ya, multiple interface, ada AI function di sana, Smart Intrusion Prevention, kita akan sama seperti yang tadi ya, Smart Intrusion Prevention sama seperti yang kita lihat video tadi itu juga sudah ada fungsinya di Prime 3. Oke, nah ini bisa kita lihat ada video di sini, kita bisa saksikan sebentar. Nah, itu tadi ya, Smart Intrusion Prevention. Jadi sama seperti yang tadi, untuk binatang atau dan yang lainnya, kita bisa memfilter objek sama seperti dalam video di Prime 1 series tadi. Sorry. Ini bisa dilihat di sini. Dan ini perbedaan, yang kiri menggunakan color hunter atau Prime 3 series, yang kanan ini normal IPC. Jadi sangat jauh berbeda sekali ya, karena ada LED di sana sehingga gambar juga tetap jauh lebih berwarna. Ya, ini LED light-nya sampai dengan up to 30 meter, sampai dengan 30 meter dari jarak kamera ke area monitoring. Gitu. Nah, ini dengan hasilnya benar-benar sangat bercahaya sekali ya. Jadi tangkapan si kamera juga tetap berwarna selama 24 jam. Oke. Nah, itu adalah color hunter atau Prime 3 series dari UniView ya.
biasanya kita sematkan itu atau kita aplikasikan itu di area outdoor ya, di area outdoor tadi biasanya di parking ya, di area parking yang biasanya minim pencahayaan, lalu di taman-taman atau di gang-gang gitu untuk smart city solution sangat cocok sekali. Oke, tadi prime 1 sudah, prime 2 sudah, prime 3 sudah. Nah, sekarang kita masuk ke prime 4 series. Ya, prime 4 series ini selain Smart Intrusion Prevention, dari tadi saya ngomong Smart Perimeter ya, SIP, Smart Intrusion Prevention. Nah, ini ada juga di Phase Capture, di Prime 4 series. Jadi ada Phase Capture dan juga ada People Counting. Nah, People Counting-nya seperti apa, Phase Capture-nya seperti apa, kita bisa lihat. Nah, ini di Phase Capture. Ya, di Phase Capture jadi mengcapture wajah. Ini mengcapture wajah secara bersama signifikan. Ini bisa sampai dengan 20 wajah ya di capture secara bersamaan. Dan untuk people counting ya, untuk people counting ini ada dua, tripwire maupun area people counting. Nah, ini kita coba play yang tripwire. Nah, ini perhatikan di sini ada garis. Ini saya perjelas. Akan saya perjelas di sini. Nah, di sini ada garis ya, ini saya tebalkan, ada garis. Jadi setiap orang yang melewati garis tersebut, kamera akan menghitung. Baru kamera akan menghitung. Gitu ya. Tiga, 4. Nah, ini ada entry exit, kita bisa menentukan arahnya. Gitu nanti jadi kalau keluar berkurang, bukan berkurang maksud saya bertambah exitnya. Seperti itu. Lalu untuk area people counting. Nah, ini area people counting seperti ini. Kita marking sebuah area. Di sini bisa dilihat ya yang bagian yang kuning. Nah, ini bagian yang ini. Ya. Ini perhatikan bagian ini. Jadi setiap objek atau orang yang masuk di dalam area ini akan dihitung. Nah, ini dalam area ini ada 2 orang. Nah, sekarang ada 3 orang. 2 orang keluar langsung dihitung, langsung dikurangi. Nah, ini kosong, ya kosong gitu ya. Nah, ini cocok sekali biasanya untuk social distancing ya. Social distancing atau monitoring area. Dimana sekarang kan sangat concern sekali dengan pembatasan area ya. Jadi kita bisa hitung dengan fitur ini, kita bisa hitung di area tersebut ada berapa orang gitu ya, sudah ada berapa orang, kita bisa lakukan limitasi di sana. Misalnya kita hanya limitasi dalam satu ruangan atau dalam satu area itu hanya 20 orang atau 50 orang. Jadi ketika kamera sudah menghitung sudah ada 50 orang di area atau di ruangan tersebut, itu akan men-trigger alarm. Seperti itu. Jadi lebih memudahkan monitoring. Ya. Nah, itu adalah Prime 4 series. Jadi untuk di kamera ini ada di kamera Prime ya, di kamera Prime itu ada 4 series, Prime 1, Prime 2, Prime 3 dan Prime 4. Dan setiap masing-masing series ini ada kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Nah, ini bisa ditempatkan di project-project yang sesuai dengan requirement gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Itu kenapa makanya kita bilang Prime series itu lebih fleksibel ya, dengan harga yang saya bilang cukup terjangkau. Lalu ada fitur ANR di sana, Automatic Network Recovery ya. Ini fitur ini dilengkapi oleh setiap kamera yang sudah built-in SD card ya, sudah ada SD card slot di dalamnya. Oke. Dan ini ketika network atau jaringan dari IP kamera ke NVR ini terputus, maka IP kamera ini akan merekam secara lokal ya di SD card-nya. Nah, ketika jaringan kembali, maka SD card akan membackup.
NVR akan membackup rekamannya yang selama network tersebut terputus. Ya, seperti itu kira-kira. Lalu dari sisi fitur-fitur lain, nah ini dari sisi hardware ini ada yang sudah dilengkapi micro coaxial cable, ya, MCC. Jadi hasilnya akan gambarnya jauh lebih baik karena higher EMC levelnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabel FCC. Oke, dan juga sudah wide voltage, wide temperatur dan lain sebagainya. Itu tadi IP kameranya, itu dari sisi kamera. Sekarang dari sisi NVR, ya, dari sisi NVR. Ini dari sisi NVR ada beberapa pilihan dari 2 harddisk, 4 harddisk, 8 sampai 16 harddisk. Ya, channelnya bisa sampai 64. Oke, nah ini juga sudah support dengan smart function, ya, smart function. Jadi kalau tadi kita sudah kita memakai kamera pintar, ya, kamera yang sudah dilengkapi dengan AI function. Nah ini dengan dengan si NVR, ini alarm triggernya mau kemana? Nah ini juga salah satu kesinambungan nih. Jadi harus tepat, ya, harus tepat. Kalau kita pakai kamera depannya pinter tapi NVR atau perekamannya yang biasa aja, yang standar gitu, let's say yang easy series gitu, ya, ya tetap agak susah juga gitu carinya. Nanti recordnya kita nggak bisa cari by smart event gitu, ya, nggak bisa cari snapshotnya untuk preview atau melihat apa yang kejadian di sana, seperti itu. Jadi dengan NVR di Prime Series ini sudah mendukung smart function. Lalu NAS bisa terkoneksi dengan NAS, ya, Network Area Storage, ya, sampai dengan 8 NAS, 1 NVR gitu. Nah ini bisa terkoneksi dengan NAS apa saja, bisa terkoneksi dengan third party NAS, ya. Nah ini yang telah kita coba ini yang sudah well tested. Ini seperti Synology, Netgear, WD maupun Kinect ini sudah well testing dengan perangkat kita. Kalau dengan NAS-NAS lain juga, selama dia support dengan protokol NFS gitu, ya, ini juga support seperti itu. Kalau Uniview punya NAS nggak, Pak? Kalau Uniview tidak punya NAS, kita punyanya IPSAN atau IP Storage Area Network. Ini di atasnya NAS. Kalau NAS kalau saya bilang kalau NAS itu penyimpanan yang middle to low. Kalau IPSAN itu penyimpanan yang middle to high. Jadi kita hanya punya dari sisi storage-nya ini dari hanya yang high end maksud saya. Lalu di sisi compatibility, ini sudah kompatibel dengan POS system, ya. Ini bisa kita lihat videonya. Ini ya, jadi mau dari live view maupun playback gitu, ya. Live view maupun playback ini terlihat di sisi NVR. Oke, ini seperti ini. Jadi itu tadi live view-nya. Nah untuk playback juga kita bisa. Nanti kita bisa cari, misalnya jam segini ada transaksi apa, totalnya berapa gitu, ya. Nah ini sangat fleksibel sekali compatibility untuk ke POS system. Lalu ada N+1 backup. N+1 backup itu seperti apa? Kita lihat videonya. Nah, seperti itu, ya.
Jadi N+1 backup ini kalau kita bilang sama seperti fitur ANR pada kamera tadi, Auto Network Recovery, ya, atau Network Recovery. Tapi untuk N+1 backup ini kita sebutkan di NVR, gitu ya. Kalau kamera tadi ANR, kalau di NVR N+1 backup. Sistem dan penggunaannya sama. Untuk intinya untuk membackup ketika perangkat atau ketika tidak ada jaringan. Ya, tidak ada jaringan ke main NVR itu mati. Oke. Nah, itu demikian dari Prime Series. Ya, tadi Prime Series ada dari sisi kamera ada Prime 1, 2, 3, dan 4, di mana masing-masing mempunyai keunggulannya berbeda-beda, ya, yang bisa dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek Bapak, Ibu, dan teman-teman. Lalu dari sisi NVR juga sudah mendukung beberapa fungsi dan juga yang banyak sangat affordable sekali ya, baik dari sisi compatibility maupun dengan konektivitas ke third party, PoE system maupun dengan NAS system ya. Lalu kita masuk di Pro Series. Nah, ini di Pro Series ini terbagi dari kamera pada umumnya ya, tanpa ada smart function ada ya. Kamera ini dari kamera full HD, 4K, OmniView. Nah, ini ada smart function tetap ada. Gitu. Jadi kamera kalau kita bilang pokoknya intinya kamera IP itu nggak bodoh-bodoh banget lah, nggak seperti kamera analog tidak ada smart function. Jadi semuanya ada smart function, gitu ya. Lalu ada AlphaView. AlphaView ini adalah seri AI, ya, seri AI, Artificial Intelligence. Sama seperti tadi Prime 1, Prime 2, Prime 3, dan Prime 4. AlphaView ini juga sama, sudah dilengkapi dengan fitur chipset yang AI, ya, deep learning teknologi. Ini untuk PSI, saya seperti biasa 360 derajat, 12 MP, ini juga sudah dilengkapi dengan fitur heatmap sana. Lalu ada OmniView, ya, OmniView ini salah satu hot seller juga sebenarnya di beberapa negara, ya, di mana kalau kita lihat bentuknya cukup unik ya, bentuknya cukup unik seperti alien gitu. Ini terdiri dari 4 lensa. Ya, dari 4 lensa dijadikan di dalam satu kamera sehingga view-nya sangat lebar sekali, 180 derajat. Ya. Dilengkapi juga 5 elektronik PTZ, 5 ePTZ. Nah, ini seperti ini ya. Gitu. Oke. Nah, ini jadi ini kalau kita gunakan hanya OmniView saja. Nah, ini ada tulisan linkage speed manually. Jadi bisa nge-link, bisa diintegrasikan atau bisa dikoneksikan dengan kamera PTZ. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kamera PTZ-nya dan juga OmniView-nya. Gitu ya. Jadi di-linkkan gitu, di-linkkan. Jadi dalam penggunaannya yang sebelah kiri ini OmniView, jadi lebih lebar, bisa melihat lebih lebar. Yang sebelah kanan baru ini adalah PTZ-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali melakukan pemantauan di area-area yang cukup luas. Ini untuk integrasinya sangat mudah sekali. Nah, ini jadi bisa melakukan zoom ya. Jadi zoom optikalnya itu ada di PTZ kamera, di PTZ. Sedangkan untuk monitoring areanya ini dengan OmniView. Seperti itu. Oke. Ya. Lalu ada AlphaView di sana. Ada AlphaView ya, ini dilengkapi dengan AI atau deep learning. Ya, ada beberapa fitur. Dalam satu kamera ini sudah dilengkapi dengan fitur pertama video metadata, face recognition, smart intrusion,
4 people counting, dan 5 face capture. Ya, sudah ada fitur 5 fitur deep learning atau fiturnya sudah dilengkapi artificial intelligence. Nah, ini poin-poinnya dari AlphaView ini. Pertama, high resolution karena dimulai dari 4 MP dan juga 8 MP. Juga ada fitur light counter tadi. Lalu 1000 mega, 1000 Mbps atau 1 GB network core. Dan juga meet dengan project requirements karena untuk dari sisi material ini sudah metal semua dari sisi material, dan juga sudah dilengkapi fitur WDR dan IP67 juga IK10. Nah, IK10 ini bukan hanya di dome saja, tapi di 2 tipe kamera ini, baik dome maupun bullet ini sudah dilengkapi dengan IP67 dan juga IK10. Oke, nah kita lihat saja langsung videonya. Video metadata itu seperti apa? Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada banyak objek di sana. Jadi setiap objek yang ditangkap oleh kamera, kamera akan mendeskripsikan ulang. Gitu ya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ketika menangkap mobil, ini tipe mobil, color, dan juga brandnya itu akan muncul. Nah, untuk tipe mobil, dari sisi Indonesia ini masih dalam tahap develop ya, karena harus diupdate dulu database-nya gitu. Jadi ini well tested dan working ini di China ya, di domestic China sana. Jadi di overseas khususnya di Indonesia ini sedang dalam tahap development untuk mengupgrade database dari mobil dan juga brandnya gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau ketika mendapat objek orang, ini gendernya apa, female, pakai masker atau enggak, ya, topnya itu atau pakaian atas ya, itu bisa dibilang bajunya itu warna apa, celananya atau roknya itu warna apa, backstyle-nya ada atau tidak. Nah, seperti itu. Itu yang kita sebutkan dengan video metadata. Oke. Lalu sudah built-in face recognition tadi. Face recognition. Jadi IP kamera ini dengan IP kamera AlphaView tidak memerlukan lagi NVR AI atau smart NVR dan lain sebagainya untuk melakukan fitur face recognition, pengidentifikasian wajah. Tapi bisa stand alone gitu. Face recognition jadi dengan AlphaView ini bisa stand alone. Ya, kita bisa lihat videonya. Nah, ini biasanya untuk manajemen atau perekaman dan lain sebagainya, ini biasanya kita langsung mainkan dengan si VMS gitu. VMS jadi melakukan manajemen dan juga perekaman. Oke. Jadi kalau kita pakai dengan NVR biasa itu bisa nggak Pak? Ya, bisa saja, bisa. Jadi perekaman nanti dilakukan di NVR gitu ya. Tapi sisi face recognition tetap dari sisi si kamera. Lalu dari sisi NVR, ya, dari sisi NVR ini cukup powerful. NVR 516 series, ya, 516 series ini ada 2 pilihan, 64 channel dan 128 channel, ya, bisa sampai dengan 48 hard disk. Oke. 48 hard disk, satu hard disk itu 10 tera, berarti semuanya total 480 tera. Oke, ini 48 tera, agak salah, kurang nolnya. Dan ini juga sudah support dengan redundant power atau dual BIOS. Jadi ini seri NVR yang high-end dari UniView. Lalu seri yang kedua, tadi seri 516, nah ini sekarang seri 824. Ini sudah ada 24 slot, ya, 24 slot hard disk dan bisa diekspand sampai dengan 560 terabyte. Oke. Dilengkapi juga dengan fitur AI card. Nah, ini NVR pintar dilengkapi dengan fitur AI card.
maksimal 4 AI card yang dapat dipakai di dalam satu NPR. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Itu jadi beberapa varian atau beberapa seri-series. Jadi sudah ada Easy, Prime, dan Pro. Masing-masing dari Easy series ini sudah dilengkapi dengan fiturnya masing-masing. Ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan proyek Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, mungkin dari saya cukup ya, cukup panjang ya tadi ya. Saya kocak-kocek, ngoceh-ngoceh. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak David Rumapea. Selanjutnya sebagai pembicara terakhir, kami akan mengundang Bapak Budi Imam Santoso selaku Sales Manager PT Profestama Teknik Cemerlang yang akan membahas mengenai UniView Partner Program 2021. Kepada Bapak Budi Imam Santoso, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon. Terima kasih. Oke, terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Budi Imam Santoso, selaku Sales Manager PT Profestama Teknik Cemerlang. Adapun untuk sesi ini, saya akan mencoba membawakan terkait dengan UniView Partner Program. Apa yang dimaksud dengan UniView Partner Program ini emang dikhususkan kepada rekan-rekan SI maupun rekan-rekan sekalian ya. Untuk UniView Partner Program sendiri itu terdiri menjadi 2 kategori, Gold dan juga Platinum. Oke, cukup jelas, Gold dan juga Platinum. Benefit apa yang bisa didapatkan untuk kategori Gold dan juga kategori Platinum? Benefit apa yang bisa didapatkan yaitu direct benefit dan juga rebate bonus, baik untuk Gold maupun Platinum. Apa itu direct benefit? Untuk Gold Partner sendiri akan mendapatkan direct benefit diskon senilai 45%. Dan juga annual rebate. Apa yang dimaksud dengan annual rebate? Annual rebate adalah rebate dalam target 1 tahun. Bila mencapai target tertentu akan mendapatkan annual rebate. Dan juga akan mendapatkan UniPro Academy Access, yaitu akses untuk pelatihan yang diberikan dari UniView kepada rekan-rekan partner. Dan juga pastinya akan mendapatkan UniPro Technical Assistant, bantuan teknik dari IT Profestama maupun dari IT UniView untuk mendesain suatu proyek. Dan terakhir akan mendapatkan free delivery. Pastinya ini delivery-nya ini free, hanya terbatas area Jabodetabek. Nah, apa benefit yang bisa diterima atau didapatkan oleh Platinum Partner? Pastinya bigger diskon yang lebih besar sampai 55%. Begitu juga ada special project diskon. Apa yang dimaksud dengan special project diskon? Artinya apabila rekan-rekan mendesain atau meng-create suatu project itu harus di-report kepada kami. Nah, setelah di-report projectnya seperti apa, kita akan bicarakan special diskon untuk project tersebut. Selain itu juga mendapatkan credit facility dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu berupa term of payment. Itu akan menjadi kebijakan dari Profestama dengan rekan partner dari Platinum itu sendiri. Selain itu juga akan mendapatkan quarter rebate. Apa yang dimaksud quarter rebate? Jadi akan ada rebate per 3 bulan. Apabila dalam per 3 bulan mencapai target yang telah ditentukan, itu akan mendapatkan rebate khusus yang akan dibayarkan di bulan keempat, di bulan April. Selain itu juga ada annual rebate, seperti halnya di Gold Partner, yaitu rebate dalam achievement dalam 1 tahun. Dan untuk UniPro Academy Access maupun UniPro Technical Assistant dan free delivery sama kebijakannya seperti kebijakan pada Gold Partner. Jadi kelebihan dari Platinum Partner sendiri akan mendapatkan diskon yang lebih besar sebesar 55%.
special project discount, credit facility, quarter rebate, itu yang lebih mendapatkan kelebihan dibandingkan Gold Partnership itu sendiri ya. Nah, untuk Gold Partner sendiri untuk target dalam 1 tahunnya itu cukup kecil ya rekan-rekan, hanya sebesar 600 juta. Apabila dari rekan-rekan partner dalam 1 tahun mencapai target 600 juta, akan mendapatkan rebate sebesar 0,5%. Cukup mudah ya Pak, dan cukup tidak terlalu besar target yang diberikan kepada Gold Partner ini. Untuk Platinum Partner, oke, untuk Platinum Partner seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, ada 2 kelebihan, quarter rebate dan annual rebate. Nah, quarter rebate sendiri sudah saya sampaikan, artinya 400 juta ini target dalam per 3 bulan. Jadi diakumulasi, misalkan dalam target bulan pertama hanya 100 juta, bulan kedua 100 juta, bulan ketiga 200 juta, artinya dalam 3 bulan akumulasi itu telah mencapai 400 juta dan akan dibayarkan quarter rebate sebesar 0,1% di bulan keempat, artinya di bulan April. Selain itu juga akan mendapatkan annual rebate atau rebate dalam 1 tahun pencapaian dengan target 1.200.000.000 akan mendapatkan persentase rebate sebesar 1% dalam 1 tahun pencapaian achievement. Jadi cukup kecil ya Pak targetnya sebenarnya ini. Syaratnya seperti apa untuk menjadi Gold Partner maupun Platinum Partner? Cukup mudah Pak. Cukup melakukan initial investment minimal sebesar 4 juta rupiah dengan DP 1 juta rupiah. Dan untuk Platinum Partner cukup melakukan investasi sebesar minimal 8 juta dan juga DP sebesar 1 juta. Jadi cukup simple ya Pak ya, cukup murah, tidak memberatkan partner untuk program partner itu sendiri. Ini syarat yang wajib yang harus diikuti oleh rekan-rekan sekalian untuk menjadi Gold Partner maupun Platinum Partner. Oke, selama masa promo, kita ada promo produk-produk UniView, itu sebesar up to sampai 60% Pak. Itu hanya berlaku mulai tanggal 9 hingga tanggal 19 Maret 2021. Tapi diskon 60% ini tidak berlaku untuk aksesoris, kabel, switch, dan juga ada tipe kamera dan NVR tertentu. Jadi nggak semua tipe itu mendapatkan up diskon 60%. Jadi ada NVR dan juga kamera tipe-tipe tertentu. Baiklah, demikian dari saya. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan sekalian untuk segera mendaftar partner program dari UniView dan juga Profestama. Syaratnya cukup mudah. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan sekalian, bisa menghubungi dari sales masing-masing ataupun menghubungi sales admin kami, yaitu Ibu Stefani. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Budi untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan mengambil foto untuk seremoni acara webinar UniView ini. Saya akan mengundang seluruh pembicara dan juga panelis untuk ikut dalam seremoni foto ini dengan cara mengaktifkan video masing-masing. We would like to invite all the VIPs and all speakers for the next ceremony photo. First, we have Bapak Dr. Insinyur Sani Soharli selaku Ketua Umum ATISI, Bapak Irwandi Salim selaku Presiden Direktur PT Profestama Teknik Cemerlang, Bapak Andrew Yanuar selaku International Development Director PT Profestama Teknik Cemerlang, Mr. Tom Su as Head of Indonesia Project Team, Bapak David Rumapea selaku Technical Manager UniView di Indonesia, dan juga Bapak Budi Imam Santoso selaku Sales Manager PT Profestama Teknik Cemerlang. Ya, jika sudah siap, saya akan mulai menghitung. 1, 2, 3.
Baiklah, saya akan mulai menghitung untuk pengambilan foto yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Baiklah, untuk sesi foto sudah selesai. Sekarang saya akan melanjutkan ke acara berikutnya. Saya akan membuka sesi tanya-jawab bersama para pembicara. Saat ini kita sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan terbaik dari beberapa peserta. Saya akan mempersilahkan Bapak David Rumapea selaku perwakilan dari Uniview dan juga Bapak Budi Imam Santoso selaku perwakilan dari Profestama Teknik Cemerlang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di kolom Q&A. Untuk kesempatan pertama, saya akan mempersilakan Bapak David Rumapea untuk memilih 3 pertanyaan dan juga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Ya. Terus dulu, ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya jadi tim sudah memilih, tim sudah memilih 3 pertanyaan untuk dijawab secara langsung. Jadi nanti tidak semuanya saya jawab satu persatu ya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini ada dari Ibu Lina ya, Ibu Lina Indostar. Informasi poin-poin kelebihan Uniview dibandingkan dengan Hikvision dan Dahua, karena yang diketahui Uniview bersaing dengan brand tersebut. Ya, betul. Jadi poin-poin kelebihan, ya, poin-poin kelebihan. Ini bisa saya bilang poin-poin kelebihan apa? Pertama, kita complete solution juga, gitu ya, complete solution. Complete solution di mana solusi-solusi yang kita berikan itu well tested, gitu ya, well tested dan juga dengan teknologi-teknologi yang terdepan. Poin pertama. Dan poin kedua, ini poin kedua biasanya kita lebih Uniview to commit. Ya, saya bisa sampaikan di sini Uniview to commit. Uniview commit untuk mensupport dari setiap customer-customernya, gitu. Jadi di dalam project-project khususnya ya, di dalam project-project low project, high end, middle project maupun prestigious project gitu. Nah, itu kita komit untuk bekerja dan mensupport setiap customer-customer kita. Seperti itu. Dan juga dari sisi harga, dari sisi harga dan kualitas kita sangat bersaing. Seperti itu kira-kira Bu Lina. Itu adalah 3 poin yang bisa saya sampaikan, beberapa poin-poin kelebihan yang dimiliki Uniview dibandingkan dengan brand lainnya. Oke, lalu ada lalu ada pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua dari Andi, ini Bapak Andi ya, Bapak Andi Asmara Putra. Ya, apakah yang dimaksud dengan NNIA Technology on Prime 4 Series? Nah, ini NNIA Technology ini adalah chip ya. Ini chip pintar Pak Andi. Ini adalah chip pintar yang disematkan di dalam produk Uniview. Ya, produk Uniview yang khususnya menggunakan artificial intelligence gitu. Jadi setiap produk artificial intelligence kita ini sudah disematkan dengan teknologi ini dari NNIA. Seperti itu, Pak. Nah, dari NNIA ini adalah salah satu perusahaan atau lembaga ya yang memang mengedepankan solusi dan juga yang mengembangkan artificial intelligence. Seperti itu, Bapak Andi. Oke, lalu dari Bapak Priyandanu Gilangha, ya, pertanyaan ketiga dari Bapak Priyandanu Gilangha. Di dalam sistem VMS atau Vehicle Management System, vehicle ya Pak ya, diperlukan kamera dengan video analitik yang mendukung vehicle plate recognition atau pembacaan plat nomor mobil. Apakah Uniview sudah bisa support untuk sistem ini?
vehicle management system. Oke, untuk vehicle management system ya. Vehicle management system kita memang untuk beberapa saat ini memang belum fokus ke sana gitu. Untuk di Indonesia ya. Tapi kalau untuk di domestik ya di China ini kita juga sudah ada dan saya bisa menjawab ini sudah support gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini masih dalam tahap development, Pak. Tahap development karena masih kalau untuk vehicle management system ya, ini saya membayangkan ini pengaplikasiannya di jalan-jalan raya gitu ya. Kalau di pintu masuk ini kita sudah punya solusinya dan ini sudah well tested gitu, sudah bisa dikembangkan, sudah bisa dipakai. Tapi untuk di jalan-jalan raya ini masih belum karena masih dalam tahap pengembangan khususnya di Indonesia gitu ya, khususnya di Indonesia. Jadi kalau dibilang punya, ya kita punya solusinya. Tapi masih di China gitu, masih di domestik yang sudah well tested. Untuk di Indonesia sendiri ini masih dalam tahap development, masih dalam tahap pengembangan. Karena kita memang masih belum terlalu fokus untuk solusi ini. Tapi kalau untuk solusi pintu masuk, area pintu masuk ya, pintu masuk parkir atau pintu keluar parkir seperti itu, nah itu kita sudah well tested. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, mungkin kalau ada pertanyaan lain. Ya. Terima kasih Bapak David atas jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Budi Imam Santoso untuk memberikan jawaban juga Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom Q&A. Silakan kepada Bapak Budi. Terima kasih. Terima kasih, Stefani. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak Ilo Harmawijaya. Pertanyaannya, kalau bukan gold atau premium, dapat diskon berapa, Pak? Oke, perlu saya pertegas di sini ya, Pak ya. Kalau misalkan non-partnership, itu hanya mendapatkan diskon sebesar 40%. Sayang sekali, Pak ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa investasi yang sebesar 8 juta itu bukan dalam bentuk uang, Pak. Tapi Bapak mendapatkan produk kit. Produk kit ini berfungsi buat apa? Untuk Bapak bisa mendemokan produk tersebut pada klien. Jadi bukan investasi dalam bentuk uang sebesar 8 juta pada Profestama, tapi enggak. Kita berikan demo kit. Dan seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa periode tanggal 9 sampai dengan 19 Maret 2021, itu ada diskon sebesar 60%. Jadi bisa dimanfaatkan ini, Pak. Khususnya kepada Bapak Ilo ya, Pak ya. Jadi kami tunggu partisipasi dari Bapak Ilo untuk segera menjadi partnership dari PT Profestama Teknik Cemerlang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Budi atas jawabannya. Demikianlah akhir dari sesi tanya jawab kita hari ini. Selamat kepada para peserta beruntung yang pertanyaannya terpilih. Tim kami akan segera menghubungi para peserta yang pertanyaannya terpilih untuk mengirimkan hadiah menarik. Selanjutnya, kita akan memasuki momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengundian Lucky Draw. Saya akan mengundi 5 Lucky Draw hari ini. Ya, sekarang seperti yang dapat kita lihat pada layar masing-masing, sudah terdapat nama-nama peserta webinar hari ini. Ya, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan mulai mengundi Lucky Draw yang pertama. Namun sebelumnya perlu saya informasikan terlebih dahulu kepada para peserta yang namanya muncul sebagai pemenang, harap menekan tombol Raise Hand. Saya akan hitung sampai 3, jika tidak ada maka dianggap hangus dan saya akan mulai mengundi untuk pemenang lainnya. Saya akan mulai mengundi untuk pemenang Lucky Draw yang pertama. 1, 2, 3. Pemenangnya adalah Bapak Ali Mahmud. Kepada Bapak Ali, silakan menekan tombol raise hand, Pak. 1, 2, ya. Selamat kepada Bapak Ali Mahmud. Tim kami akan segera menghubungi Bapak. Lalu kami akan mengundi untuk Lucky Draw yang kedua. 1, 2, 3.
Selamat kepada Ibu Carolina Febriani. Silahkan menekan tombol raise hand, Ibu Carolina. 1, 2, 3. Ya, tidak ada, maka saya akan undi lagi untuk lucky draw yang kedua. 1, 2, 3. Pemenangnya adalah, oh, Bapak Ali lagi. Karena sudah, jadi saya skip ya, Pak. Saya akan undi lagi. 1, 2, 3. Selamat kepada Bapak atau Ibu Ilo Harmawijaya. Silakan menekan tombol raise hand. 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Bapak atau Ibu Ilo Harmawijaya. Untuk lucky draw yang ketiga akan kami undi lagi. 1, 2, 3. Selamat kepada Bapak Charles Chin. Silakan menekan tombol raise hand, Bapak Charles. 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Bapak Charles. Tim kami akan segera menghubungi Bapak. Lalu untuk lucky draw yang keempat. Saya akan menghitung 1, 2, 3. Selamat kepada Bapak Suherman Surya. Silakan menekan tombol raise hand, Bapak. 1, 2, 3. Tidak ada atas nama Bapak Suherman ya. Akan saya undi lagi untuk lucky draw yang keempat. 1, 2, 3. Wah, nama Bapak Ali selalu keluar ya. Tapi akan saya undi ulang ya, Pak. Ya, 1, 2, 3. Selamat kepada Bapak Wiji Mujianto. Silakan menekan tombol raise hand, Bapak Wiji. 1, 2, 3. Tidak ada atas nama Bapak Wiji. Akan saya undi kembali untuk lucky draw yang keempat. 1, 2, 3. Selamat kepada Ibu Cecilia. Silakan menekan tombol raise hand, Ibu Cecil. 1, 2, 3. Baik, selamat kepada Ibu Cecilia. Tim kami akan segera menghubungi Ibu untuk penyerahan hadiahnya. Lalu untuk lucky draw yang terakhir akan saya undi. 1, 2, 3. Selamat kepada Bapak Asron Sipahutar. Silakan menekan tombol raise hand, Bapak Asron. 1, 2, 3. Tidak ada. Akan saya undi kembali untuk lucky draw kelima. 1, 2, 3. Selamat kepada Bapak Marcelius Bayu. Silakan menekan tombol raise hand, Bapak Marcelius. 1, 2, 3. Tidak ada juga. Akan saya undi kembali. 1, 2, 3. Ya, salah. Bapak Suherman Surya. Oh, tidak ada ya atas nama Bapak Suherman. Akan saya undi kembali. 1, 2, 3. Selamat kepada Bapak Toto Mulyono. Silakan menekan tombol raise hand. Ya, ada. Selamat kepada Bapak Toto. Tim kami akan segera menghubungi Bapak. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah memenangkan lucky draw. Tim kami akan segera menghubungi Bapak dan Ibu untuk penyerahan hadiahnya. Seremoni ini sekaligus menutup acara webinar Uniview, a leading video surveillance manufacturer. Terima kasih atas kehadiran para pembicara dan juga seluruh undangan. Salam sejahtera dan sampai bertemu di acara berikutnya.
Bagi para peserta yang ingin mendapatkan live streaming acara ini dapat mengakses di channel YouTube Profestama Group. Terima kasih.